anugerah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Tuhan dalam hidup kami. Kami selalu merasakan sepanjang tahun ini Tuhan, Kau selalu berada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir dalam setiap pergumulan kami, memberkati kami, melindungi kami, sehingga pada malam hari ini di penghujung tahun ini kami masih bisa berdiri tegak. Itu karena kemurahan-Mu Bapa, karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ucapan syukur kami Tuhan. Biar Engkau hadir berhadirat di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua yang hadir di tempat ini, mulai dari yang muda hingga yang tertua, bahkan kami yang dipercayakan melayani Tuhan pada malam hari ini. Biar Engkau urapi kami, layakkan kami Tuhan. Demikian juga penggembala yang menyampaikan firman Tuhan, biar Engkau selalu pakai dan perlengkapi dengan firman. Kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang mungkin menuju tempat ini Tuhan, biar Engkau menyertai. Bahkan jika ada yang berhalangan hadir karena pulang ke kampung, dimanapun mereka Tuhan berada, kami yakin dan percaya tangan-Mu Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini mulai dari awal hingga akhir hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Di nama Tuhan, saya silakan duduk kembali. Kami menyapa sidang jemaat yang hadir malam hari ini. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Di nama Tuhan, kita tetap bersyukur dalam hidup kita. Sepanjang tahun ini kita sungguh merasakan bahwa dalam kehidupan kita banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, tetapi sungguh juga banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita selalu memuji Tuhan, bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kita melanjutkan pujian kita akan pujian kita dari Psalm nomor 129. Terima kasih Tuhan untuk korban yang mulia. Allah
Saya menasihatkan berdiri, kita bersuka cita, bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk firman dan roh-Mu. Untuk hidup yang Kau beri, alami hidup dijadi lagi oleh iman yang menyucikan dari segala kekurangan. Ku bersyukur padamu, oh Tuhan, firman-Mu berlimpah, biarlah firman dan roh-Mu menuntutku kesembuhan. Persilakan duduk kembali. Kita masih mengajukan pujian kita naikkan pujian kita. Keindahan di dalam Tuhan. Di belakang
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, bersama-sama kita menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kami bersyukur Bapa, 1 tahun penuh Engkau selalu melindungi kami, Engkau memberkati kami, Engkau membela kami Tuhan. Engkau selalu berikan firman-Mu untuk menyembuhkan kami, firman-Mu memberkati kami, firman-Mu selalu menopang kami Tuhan, sehingga kami boleh ada malam hari ini untuk memuliakan Engkau Tuhan. Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkaulah Allah yang kami puji. Tidak mampu kami membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan.
melalui ibadah kami malam hari ini menyatakan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu, Engkau Tuhan yang baik, Engkau yang selalu mengasihi kami dan terus mengasihi kami. Bahkan di tahun-tahun yang akan kami jalani, tahun 2022 ini ya Tuhan, dengan penyerahan hidup kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau selalu menopang setiap perjalanan kami. Kami bersyukur malam ini ya Tuhan, di penutup tahun 2021 ini kami memuji Engkau, kami menyembah-Mu, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Itulah sebabnya kami datang kepadamu. Kami akan menerima firman-Mu untuk selalu mengajari kami, menuntun kami. Urapilah kami semua Tuhan, dengan urapan Roh Kudus kami boleh mengerti, kami boleh percaya sampai yakin terhadap firman-Mu. Sidang jemaat Tuhan yang mungkin berada di luar kota, mereka yang berada di kampung saat mengikuti siaran ini, berkati juga hati mereka agar mereka selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika masih ada pekerjaan iblis, kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini, penuh ketenangan dan sejahtera Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan bagi kita semua saudara-saudara, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan, terutama bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, kita nikmati 1 tahun penuh. Saudara-saudara, kita bisa ada hari ini. Tentu saudara mengalami banyak hal, banyak ujian, banyak pencobaan, banyak masalah-masalah yang sudah kita lewati tahun 2021. Dan semua itu kita sadari bukan karena kekuatan kita bisa ada hari ini. Mungkin kita berjuang melawan sakit penyakit, berjuang melawan mara bahaya, berjuang menghadapi dosa-dosa, kejahatan di mana-mana, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan jika kita bisa ada malam hari ini, rasa syukur kita kepada Tuhan, dan itulah juga merupakan kehadiran kita malam ini di ruangan ibadah ini untuk bersyukur. Bahkan besok pagi juga jam 10 di tempat ini kita masih datang kepada Tuhan untuk mengawali tahun yang baru dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Untuk itu malam hari ini saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita akan memeriksa firman yang selalu menopang kita untuk ke depan, dan hari-hari yang lalu tidak bisa kita abaikan, tetapi kita jalani, kita nikmati dengan rasa syukur saudara-saudara. Malam hari ini kita baca Mazmur pasal 107, merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan saudara-saudara. Ya, mari Mazmur pasal 107 saudara temukan di Alkitab saudara, dan kita akan baca bersama-sama. Mazmur 107, kita mulai ayat 1. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Itu perikopnya saudara-saudara. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat 3, ya, lengkapnya 1 sampai dengan 3. Jika sudah menemukan, kita baca bersama. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 2, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. 3, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Saudara-saudara, ini nyanyian syukur atas segala kebaikan Tuhan saudara-saudara. Jika saudara bisa menikmati, saya secara pribadi banyak hal yang saya syukuri kepada Tuhan saudara-saudara. Kembali, jika saya bisa ada di akhir tahun ini, semua karena Tuhan melakukan banyak hal, ya, baik dalam memelihara, memberikan berkat,
memberikan kesehatan, melindungi dalam setiap langkah perjalanan, menopang kita, bahkan dalam setiap pekerjaan kita bisa lewati, kita bisa berhasil, kita bisa nikmati hasil dari segala yang kita kerjakan adalah karena Tuhan yang melakukannya. Ayat yang sudah kita baca hari ini, kenapa bersyukur kepada Tuhan? Pertama sekali, kita ditebus dari kuasa yang menyesatkan kita. Itu di ayat yang kedua, bersyukurlah kepada Tuhan. Lalu dikatakan, biarlah itu dikatakan orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Saudara, banyak hal yang menyesatkan kita. Saudara bisa kembali ingat di hari-hari yang lalu, kadang-kadang banyak hal menyesatkan hati kita. Ada sakit penyakit, ada kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak. Saudara-saudara, ada masalah-masalah yang nampaknya bagaimana bisa saya keluar dari situ. Hal-hal yang menyesakkan kita, saudara-saudara. Kebutuhan ekonomi, sakit penyakit, perjuangan, ujian, cobaan-cobaan. Saudara, kalau hitung-hitung itu sepanjang tahun ini, aduh Tuhan, kita bilang luar biasa. Engkau menebus saya, Engkau menolong saya, Engkau memampukan saya bisa keluar dari hal-hal yang menyesatkan saya. Ini pengalaman-pengalaman pemazmur ini, saudara-saudara. Banyak hal yang menyesatkan dia, saudara-saudara sekalian. Hal yang paling pertama menyesatkan kita adalah dosa-dosa kita. Itu menyesatkan kita, saudara-saudara. Makanya yang pertama sekali ditebus kita dari dosa kita. Kalau sudah ditebus dari dosa kita, pekerjaan apapun itu jadi ringan. Semua masalah-masalah kita akan menjadi ringan. Makanya supaya kita dilepaskan dari hal-hal yang menyesatkan kita, mulailah dosa-dosa kita diselesaikan. Di tahun depan, saudara-saudara, kita berjuang. Tuhan, Engkau juga selalu makin dekat kedatangan Tuhan, makin banyak hal yang menyesatkan kita. Tapi terutama sekali, selesaikan dosa kita. Tahun ini nggak perlu lagi saudara bawa dosa-dosa saudara yang tahun-tahun yang lalu. Sepanjang tahun ini kita selesaikan malam ini. Tuhan, ampunilah saya, banyak kali aku berdosa kepada Tuhan. Banyak hal aku melanggar perintah Tuhan, dan kita selesaikan. Karena yang paling menyesatkan itu adalah dosa, saudara-saudara. Ya, dosa yang menyesatkan kita. Makanya penebusan pertama adalah dosa kita, saudara-saudara. Karena kalau dosa kita tidak ditebus, tidak dilepaskan dari dosa kita, dosa ini adalah beban yang paling berat sejak manusia di dunia sampai selama-lamanya. Dosa ini akan menyesatkan manusia. Makanya yang pertama sekali, Tuhan melepaskan kita dari yang menyesatkan kita, itu dosa kita. Pemazmur juga membilang, selama ku simpan dosaku, gak ada semangat dalam hidupku, gak ada gairah dalam hidupku, gak ada kekuatan dalam hidupku. Pemazmur 32 berkata, tetapi ketika aku mengaku segala dosa kita, berat. Tahun 2022 jangan lagi saudara bawa dosa-dosa saudara. Kita katakan, Tuhan selesailah. Berakhirnya tahun 2021 ini, Tuhan ampunilah saya, selesaikan. Saya mengaku Tuhan, supaya tahun 2022 akan kami lihat bagaimana besarnya lagi pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur kita baca ulang, Mazmur 32 yang sudah sering saudara baca. Tetapi mari di tahun ini saudara-saudara, ketika saudara mungkin di rumah kita bisa bertemu dengan keluarga kita minta ampun. Mungkin di mereka di luar kita katakan, ampunilah saya, supaya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan tidak dibawa lagi ke tahun yang baru, saudara-saudara. Kita lupakan orang lain juga yang berdosa kepada kita, bersalah kepada kita. Gak perlu kita bawa-bawa, gak perlu kita ceritakan. Selesailah itu, supaya tidak lagi banyak hal menyesatkan kita. 32 dari Mazmur kita baca, saudara-saudara. Mazmur 32 ayat 1, kita baca 1, 2, 3. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari terus. Sedang siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering
seperti oleh teriknya musim panas. Jadi saudara-saudara, dosa-dosa jangan disembunyikan, saudara-saudara. Tapi dosa itu kita akui. Ya, dosa itu kita akui. Ayat ini berbilang, selama aku berdiam diri, gak mau mengaku dosa, menyimpan dosa, hanya nunjuk salah orang, salahnya sendiri dia tidak mengerti. Ya, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, mengeluh sepanjang hari. Nah, inilah hal-hal yang menyesakkan kita, dosa kita, saudara-saudara. Makanya ayat membilang kita mengaku, ya, mengaku segala dosa kita. Dan ketika kita mengaku, maka Tuhan menyelesaikan. Ayat 5 saya bilang begini, kalimat mengaku dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, dua hal manusia ini. Ada nggak mau mengaku dosa, dia akan terus mengalami kesesakan yang menyesak dalam hidupnya. Tapi ada lagi orang yang mau mengaku, tidak menyembunyikan dosanya, tidak menyembunyikan pelanggaran-pelanggarannya. Dan inilah yang harus kita lakukan di akhir tahun ini, saudara-saudara. Ada dosa kita jangan pertahankan. Ya, jangan pertahankan dosa kita. Tetapi ayat juga membilang ketika kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes membilang Tuhan setia. Tuhan setia mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Saudara-saudara, pemazmur ini membilang kebahagiaan yang besar dari orang-orang yang mengaku dosanya. Dia berbahagia. 2 kali disebutkan berbahagia orang yang diampuni. Berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Itulah yang harus kita pelajari, saudara-saudara sekalian. Dosa yang menyesatkan kita. Malam ini kita pastikan, gak perlu lagi kita bawa dosa-dosa kesalahan orang lain di tahun 2022 nanti. Demikian juga kita, hal-hal yang sudah kita perbuat kemarin di tahun-tahun yang lalu, sudahlah kita akhiri itu. Kita buka lembaran baru di tahun yang baru. Jangan hanya nanti tahunnya yang baru, tapi tabiat kita, tabiat lama tetap kita perhatikan, tetap kita pertahankan. Di tahun yang baru nanti kita mulai hal-hal yang baru, saudara-saudara. Ya, kita mulai dari hal-hal yang baru. Hati kita sudah dibaharui, gak ada lagi menyimpan dosa. Kita selesaikan semua, saudara-saudara. Dan itu membuat nanti kita bersyukur karena Tuhan sudah melepaskan kita dari yang menyesakkan kita. Dan kita belajar itu, saudara-saudara. Di tahun baru ini seperti Natal kita pelajari kemarin, mari serahkan hidup kita. Tuhan memberikan kehidupan kepada kita lewat berita Natal. Dan kalau Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, jangan isi kehidupan kita dengan perbuatan dosa. Terlalu rugi rasanya kalau hidup ini hanya untuk berbuat dosa. Terlalu rugi rasanya hidup ini kalau hanya berbuat kesalahan, berbuat kejahatan. Rugi kalilah kita hidup ini, saudara-saudara. Tetapi kembali kitalah orang yang beruntung. Kitalah yang berbahagia karena kita isi kehidupan ini untuk berbuat yang baik kepada teman sesama kita. Berbuat baik di rumah tangga kita, di nikah kita, di pekerjaan kita. Sehingga gak ada lagi yang menyesakkan kita, saudara-saudara. Kalau sudah dosa-dosa diselesaikan, gak ada lagi yang menyesakkan kita. Rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang baik. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Pekerjaan kita, pekerjaan yang indah. Karena gak ada lagi yang menyesakkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi yang paling menyesakkan kita adalah dosa-dosa kita. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Karena beban berat itu adalah dosa, saudara-saudara. Kalau sudah dosa selesai, maka semua beban-beban yang lain akan menjadi ringan. Semua beban-beban pekerjaan yang lain akan menjadi enak. Makanya pemazmur ini bersyukur paling pertama adalah dosa-dosanya sudah diampuni, saudara-saudara. Matius pasal 18 disebutkan, kalau sudah dosa yang menyesakkan ini ditebus dari hidup kita, dilepaskan dari hidup kita. Kita baca apa? Matius pasal yang ke-11, Matius 11 ayat 28 sampai 29. Maka beban apapun, pekerjaan apapun
yang dipercayakan kepada kita akan menjadi enak dan menjadi ringan kalau sudah dilepaskan kita dari kesesatan kita. Matius 11 ayat 28 sampai 31, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, mari kalau sudah dilepaskan kita dari kesesatan kita, dari dosa-dosa kita, hidup kita ini, ayat membilang hidup kita akan menjadi tenang, jiwa kita tenang. Ya, jiwamu akan mendapat ketenangan. Bahkan semua beban-beban kita ke depan akan menjadi ringan, menjadi enak semua. Beban apapun itu, asal sudah dilepaskan kita dari kesesatan kita, dosa-dosa, kejahatan kita, udah kita selesaikan semua. Ke depan tahun 2022, hidup kita akan menjadi indah, hidup kita akan menjadi enak, saudara-saudara. Karena itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi pertama, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Kebaikan Tuhan adalah mengampuni dosa kita. Kita bisa bilang kebaikan seseorang kepada kita bukan karena yang lain. Kalau dia mengampuni dosa kita, itu orang yang paling baik di dalam hidup kita. Seperti Tuhan. Kebaikan Tuhan pertama mengampuni dosa kita. Dia rela mati, asal jangan kita hidup di dalam dosa. Dia tinggalkan surga. Dia mulai dari sejak Natal sampai kepada matinya, perjuangan untuk melepaskan dosa. Jika saudara diampuni oleh orang lain, jangan bilang itu tugas dia. Dialah yang baik seperti Kristus. Ya, kebaikan mengampuni, saudara-saudara. Ya, mengampuni. Makanya semakin banyak kita mengampuni orang lain, itu hal yang sangat, orang yang paling baik dalam hidup kita. Bisa saja orang tua yang banyak mengampuni orang tua yang baik, atau siapapun yang selalu mengampuni. Dan memang itulah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mengampuni. Ya, Tuhan yang baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, kebaikan pertama dari Tuhan adalah mengampuni segala dosa-dosa kita. Mengampuni segala dosa-dosa kita. Coba kalau dosa kita diperhitungkan, sepanjang hari berapa banyak salah, berdosa kita lewat kata-kata kita. Berapa banyak dalam sehari berdosa kita dengan pikiran kita. Coba dapat saudara bayangkan. Aduh Tuhan, kalau Engkau gak mengampuni, gak ngerti lagi hidupku bagaimana hidup ini dalam penderitaan. Tapi sepanjang hari banyak hal Tuhan mengampuni kita. Dan inilah yang seringkali salah gunakan. Karena baiknya Tuhan sekarang, orang mau berbuat apa diampuni, orang salah gunakan kebaikan Tuhan. Panjang sabar Tuhan, kebaikan digunakan untuk berbuat dosa. Ya, tapi kita, saudara-saudara, inilah yang perlu kita waspadai. Sebagaimana seringkali anak-anak begitu, kalau orang tuanya baik, wah diperlakukan seenaknya, saudara-saudara. Ini hal yang salah, menyalahgunakan kebaikan. Kita juga begitu. Jangan karena baiknya Tuhan kita ditegur, kita nggak diapa-apain. Jangan gunakan kebaikan Tuhan untuk berbuat jahat, untuk berbuat dosa. Gunakanlah kebaikan Tuhan. Tuhan mengampuni bukan supaya kita terus-menerus berbuat dosa. Ya, tapi supaya kita berhenti dari berbuat dosa, berhenti dari perbuatan dosa. Coba bayangkan kalau kita dalam keadaan berdosa, kita meninggal, kecelakaan, kita banyak masalah-masalah hari-hari. Coba kemana kita, saudara-saudara? Gak ke surga, ya, tapi ke dalam neraka. Manfaatkan kebaikan Tuhan. Ya, kalau tahun yang lalu banyak kali kita salah, kita bilang Tuhan, ampuni saya, beri kesempatan bagi saya berubah. Beri kesempatan bagi saya berubah. Seringkali saya bilang begitu kepada Tuhan. Tuhan kasih aku berubah. Ya, supaya aku memperbaiki diri. Supaya ke depan, banyak kali sudah kulakukan hal-hal yang tidak baik, tapi ke depan aku makin mengasihi Tuhan.
Karena kesempatan yang banyak sudah kita gunakan untuk berbuat dosa. 2 Petrus coba kita baca ini. Sudah banyak kali kita lakukan berbuat dosa hari-hari ini. Tapi kalau Tuhan masih berikan waktu kepada kita, saudara-saudara, bukan untuk berbuat dosa lagi, tapi kalau Tuhan berikan bagi kita supaya kita makin setia lagi kepada Tuhan, saudara-saudara. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama, saudara-saudara. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 21, 23. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi kalau Tuhan menderita karena dosa kita, coba bayangkan saudara-saudara, kita yang berdosa Tuhan menderita, coba. Ya, kalau Kristus sudah menderita, maka gunakanlah penderitaan yang sudah dialami oleh Kristus. Persenjatailah dirimu. Tuhan, Engkau sudah menderita karena dosaku. Aku ingin ayat ini membilang berhenti berbuat dosa. Jangan menambah dosa, saudara-saudara. Ya. Kami sudah umuran seperti saya ini, sudah umur 60 tahun. Hanya saya bilang, Tuhan, enggak lagi menambah dosa lah. Sudah cukup panjang umur ini melakukan hal-hal yang berdosa. 60 tahun ke depan, ajarlah saya untuk melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Baik dengan perkataan, belajar menggunakan kata-kata untuk menjadi berkat, bertindak, melakukan hal-hal yang menyenangkan. Kata Alkitab bilang, supaya waktu yang sisa jangan mempergunakan untuk keinginan manusia, tetapi untuk melakukan kehendak Allah. Kita bilang, Tuhan, jika Engkau masih beri umur kepada kami, kepada saya, kita berada di akhir zaman. Pandemi ini sudah kita lewati 2 tahun, saudara-saudara. Teman-teman kita ada yang dipanggil Tuhan lewat pandemi ini dengan bermacam cara. Kita masih hidup. Ya, semua kita bilang, Tuhan, kalau aku hidup hari ini, bukan lagi untuk menambah dosa, bukan lagi untuk berbuat hal-hal yang salah, tapi aku rindu kalau Engkau masih memberikan hidup kepadaku. Beri aku hidup untuk menyenangkan-Mu, untuk melayani-Mu, untuk melakukan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Ingat kita, saudara-saudara, ketika kita sakit kan gampang kali kita berjanji, Tuhan, berilah aku hidup supaya aku bisa berbuat. Tapi ketika kita hidup ditolong Tuhan, lupa kita akan janji kita. Mari ke depan, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Hal yang pertama, karena Dia melepaskan kita dari kuasa yang menyesatkan kita, saudara-saudara. Itu kita syukuri. Gak bisa melepaskan kita dari kuasa menyesatkan oleh kepandaian kita, oleh uang kita, oleh harta kita. Mengampuni dosa hanya satu, hanya darah Yesus. Gak bisa uang kita, ya, gak bisa yang lain. 1 Petrus bilang, hanya dengan darah Yesus kami dilepaskan dari segala dosa kita. Gak cukup emas kita, gak cukup perak kita, kekayaan kita gak mampu melepaskan kita dari dosa kita. Tapi darah yang mahal. Darah yang mahal ini yang seringkali direndahkan orang. Darah yang mahal ini yang seringkali gak diperhatikan orang, saudara-saudara. Tapi kita perhatikan, darah Yesus sudah melepaskan kita dari hal-hal yang menyesatkan kita. Kita baca ya ayat yang sering 1 Petrus, saudara-saudara, dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Jadi pengampunan itu sangat mahal sekali. Kalau Tuhan mengampuni kita, kalau orang lain mengampuni kita, itu hal yang sangat mulia, hal yang mahal dalam hidup kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19 kita baca, saudara-saudara. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda
dan tak bercacat. Jadi darah Yesus, saudara-saudara, darah Yesus, Dia melepaskan kita dari kuasa yang menyesatkan kita. Kalau saya dapat gabungkan ini, Tuhan melepaskan kita dari hal-hal yang menyesatkan kita supaya kita bahagia. Orang yang diampuni itu berbahagia sekali. Yang kedua, ketika Tuhan melepaskan hidup kita dengan darahnya yang mahal, agar hidup kita ini kita hargai. Hidup kita berharga. Hidup kita ini berharga. Tadi sudah saya ulangi, terlalu rugi rasanya kita hidup hanya untuk melakukan yang tidak benar. Rugi rasanya hidup ini kalau kita membuat orang sakit hati. Rugi rasanya hidup yang kita jalani kalau membuat orang lain kecewa terhadap kita. Bertindak yang tidak baik bagi orang. Rugi kalilah hidup kita. Tapi kita katakan, Tuhan, aku berharga hidup ini. Berharga sekali hidupku. Kumanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Kumanfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Baik bagi keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan kita. Isilah hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan ini untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan orang lain dan menyenangkan Tuhan, saudara-saudara. Karena Tuhan sudah melepaskan kita dari hal-hal yang menyesatkan kita. Kalau pemazmur ini rasakan bagaimana Tuhan melepaskan dia dari kesesakannya. Gak ada niat hatinya untuk berbuat jahat. Jangankan berbuat jahat, membalas yang jahat dengan yang jahat pun tidak ada niat dalam hidupnya. Karena Tuhan sudah lepaskan dia dari hal yang menyesatkan dia. Bahkan musuh sekalipun selalu dia kasihi. Musuh sekalipun dikasih makan, musuh sekalipun dikasih minum. Karena sudah Tuhan lepaskan dia dari kesesakannya. Tidak ada niat untuk berbuat jahat, untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Sama seperti kita. Ketika saudara rasakan, Tuhan, Engkau melepaskan aku dari yang menyusahkan aku, dari dosa-dosaku, dari hal-hal yang menyusahkan aku. Hari ini ke depan, Engkau berikan aku mampu untuk selalu dalam niat hatiku berbuat baik. Semampu saya terus berbuat baik dan berbuat baik sampai akhir hidup kita. Sampai akhir hidup kita. Seperti Kristus sampai akhir hidupnya. Dia mengampuni bahkan orang yang tidak mengaku dosa pun dia ampuni. Akhir hidupnya dibilang, Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari lahirnya sampai matinya. Mengampuni. Sama seperti kita, saudara-saudara. Di tahun yang sedang kita jalani nanti ke depan. Semakin banyak kita mau mengampuni, semakin mulia hidup kita. Semakin banyak kita mengampuni orang lain, seperti Kristus kita, kemuliaan itu akan menjadi bagian kita. Ini yang pertama, saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Kebaikan yang pertama dari Tuhan adalah melepaskan kita dari yang menyesatkan kita. Bersyukur kita, saudara-saudara. Jangan kita bilang, iyalah kewajiban Tuhan itu mengampuni saya. Kan banyak kali kita begitu. Kalau ditolong orang kita, ya itu kewajibannya. Ya, mungkin kita bilang, ya kewajiban Tuhan lah menebus saya, dosa saya. Jadi apa yang kita bersyukur? Inilah niat-niat yang jahat, niat-niat yang gak benar. Mungkin kita bilang, Tuhan ampunilah karena itu kerjaanmu. Kalau engkau bukan Tuhan, jangan ampuni aku. Kita kan banyak kali begitu. Orang tua berbuat baik, anak-anak bilang, ya kan kalau orang tua. Kalau kamu orang tua bisa berbuat baik sama aku. Nah, ini seringkali kita juga begitu. Kita anggap orang berbuat baik itu kewajibannya. Gak kita pikir dari kasihnya. Kan banyak orang begitu. Ya, di dunia ini Tuhan ya mengampuni. Saya berbuat dosa dan memang itu bagian saya. Orang gak mau hidup keluar dari dosanya. Gak mau keluar dari kesalahannya. Karena anggap kewajiban Tuhan mengampuni. Kewajiban Tuhan memberkati. Kewajiban Tuhan melindungi. Mungkin sampai ada bilang, ya udahlah berhenti aku jadi Tuhan. Kalau kau gak ampuni aku, coba. Banyak hal, saudara-saudara. Ya, di dunia ini banyak begitu. Berhenti kau jadi temanku kalau kau gak menolong aku. Berhenti kau jadi orang tuaku kalau kau gak menolong aku. Banyak kali hal-hal begini. Tapi mari bersyukur kita. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau baik kepadaku. Kebaikan pertama, karena Dia sudah melepaskan kita dari hal-hal yang menyesatkan kita. Jangan pikir itu kewajiban Tuhan. Jangan pikir kebaikan itu orang berbuat baik kewajibannya. Selama kita menganggap itu kewajibannya, kapanpun kita tidak berubah. Tuhan baik.
Tapi Tuhan inginkan kebaikannya membawa kita berubah, berhenti dari perbuatan dosa, hidup menjadi hidup yang menyenangkan, hidup menjadi baik. Ya, karena dengan demikian Tuhan bilang hidup pengorbanan Tuhan itu tidak sia-sia. Gak sia-sia pengorbanan Tuhan, sampai darahnya diberikan bagi kita, agar kita dilepaskan dari dosa kita dan kita hidup di dalam kebenaran, saudara-saudara. Ini hal yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Yang kedua, hal yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan. 1 Timotius pasal 1. Kalau sudah dilepaskan dosa kita, rasanya belum cukup rasa syukur kita. Ada lagi yang kita syukuri, bagian yang kedua. 1 Timotius pasal 1, saudara-saudara. Saya secara pribadi selalu saya bilang, Tuhan, hal yang pertama kusyukuri kepadamu bukan berkat-berkat jasmani ini semua, itu akan sementara saja. Tapi pengampunan dosa, penyelesaian dosa itu hal yang sangat berharga, lebih dari emas, lebih dari perak. Pengampunan itu berharga, mahal sekali harganya, lebih dari pemberian emas, lebih daripada pemberian perak. Itu hal yang pertama kita syukuri. Hal yang kedua kita syukuri, 1 Timotius pasal 1, saudara-saudara, ayat 12 kita baca bersama ayat ini. Di tahun-tahun yang sudah kita lewati ini, kita katakan rasa syukur kita kepada Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 12, 1, 2, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Apalagi yang disyukuri, saudara-saudara? Apalagi yang kita syukuri atas kebaikan Tuhan? Dia bilang, karena Dia yang menguatkan aku. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menguatkan kita. Terutama saudara-saudara, untuk kita bisa melayani Tuhan, bisa beribadah, bisa melayani Tuhan. Karena ini lengkap sekali. Saya ulangi begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Coba bersyukur karena kita dikuatkan dalam beribadah. Ini hal pertama. Ya, aku bersyukur karena kita dikuatkan Tuhan sehingga kita tetap dapat beribadah, termasuk malam ini, saudara-saudara. Ya, ada orang lain, udahlah di tahun itu tutup tahun begini, udahlah gak usah beribadah, besok pun tak juga, gak usah, saudara. Tapi kita bersyukur karena Tuhan menguatkan kita. Kita bisa beribadah walau banyak halangan, banyak tantangan, banyak ujian, banyak cobaan. Kita bisa dikuatkan sehingga tetap tekun beribadah dan melayani Tuhan. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan, saudara-saudara, siapa mampu kita beribadah? Di tengah-tengah kesibukan sekarang, saudara sibuk kerja, sibuk kuliah, ya. Kalau kita bisa beribadah, kita bilang, Tuhan, aku bersyukur Engkau menguatkan aku. Di tengah-tengah halangan, aku tetap tekad beribadah. Si penulis ini, Paulus bilang, bukannya gak banyak tantangan dihadapi Paulus, saudara-saudara, ya, tetapi sungguh-sungguh dia lakukan itu. Ya, malam dia memberitakan Injil, siang dia harus kerja untuk ada biaya penginjilan mereka. Di mana-mana dihadapkan kesulitan, di mana-mana ujian, setiap dia mau menyampaikan firman selalu banyak tantangan, rintangan. Tapi apa kata Paulus ini? Aku bersyukur karena Tuhan yang menguatkan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Tuhan. Saudara, tahun 2021 yang kita lewati, saudara kan tengok bagaimana kita berjuang dalam ibadah. Ya, saudara yang jauh harus lewati hujan, kereta rusak, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kami yang dipastori enak saja. Saudara dari luar, belum lagi kesibukan kerja harus kita lakukan, kesibukan kuliah. Tapi kita bilang, Tuhan,
1 tahun penuh Engkau menguatkan aku. Aku bisa beribadah, aku bisa melayani Tuhan. Ya, karena itu suatu kepercayaan untuk beribadah melayani Tuhan. Enggak semua orang dipercayakan, saudara-saudara. Ada orang adanya waktunya beribadah, tapi enggak mau dia. Ada uangnya, ada fasilitas, dekatnya dia dengan rumah ibadah, tapi enggak mau. Kenapa? Karena dia enggak terpercaya. Kepadanya enggak dipercaya itu. Ya, termasuk malam ini ada saja sidang jemaat, udahlah di rumah saja, enggak beribadah. Ya. Tapi kita bilang, Tuhan, aku bersyukur Engkau kuatkan aku di tengah-tengah kesibukan saya. Ya, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah halangan, begitu banyak halangan. Tapi kita bisa dikuatkan, itu rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya. Dan kalau Paulus bilang, aku bersyukur, benar-benar dia rasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam pelayanannya. Dalam pelayanan seringkali dia diancam, seringkali mengalami hal bapak. Kalau Paulus bilang kelaparan, kehausan, banyak kali dialami. Tapi tetap dia setia. Makanya ada kalimat ini, karena ia menganggap aku setia. Sampai satu saat, kalau Tuhan menguatkan kita, sampai ada sertifikat dari Tuhan, ini hambaku yang setia. Ini hambaku yang setia dan bijaksana. Hal ini yang penting kita perhatikan. Ya, sertifikat ini nanti akan dilihat, hambaku yang setia dan bijaksana. Makanya kita saudara-saudara bilang, Tuhan, aku bersyukur Engkau menguatkan aku. Di tahun 2021 dan di tahun yang mendatang juga kita bilang, Tuhan, Engkau kuatkan aku terus. Ya, karena menjelang kedatangan Tuhan, beribadah itu harus makin giat, saudara-saudara. Harus makin giat. Sudah giat tapi terus kita tingkatkan, terus kita tingkatkan. Semakin dekat kedatangan Tuhan, terus kita tingkatkan ibadah kita. Ibrani pasal 10, coba Ibrani 10 ayat 25. Kita baca ini, saudara-saudara. Harus semakin kita tingkatkan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ibrani 10 ayat yang ke-25, saudara-saudara ya. Ayat 25 sampai 26. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan kehakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi menjelang kedatangan Tuhan, menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat, giat beribadah. Saudara sudah giat bekerja, giat sekolah, giat melakukan hal, tapi itu belum itu yang diminta menjelang kedatangan Tuhan yang makin dekat. Giatlah kita beribadah, melayani Tuhan. Giat beribadah dan melayani Tuhan, saudara-saudara. Karena dalam ibadah melayani Tuhanlah hidup kita akan semakin ditopang oleh Tuhan. Ya, hari-hari ini tahun 2021 kembali kita ingat bagaimana kesetiaan kita beribadah. Saudara-saudara, mungkin sudah kita nikmati itu, bagaimana hidup kita ditopang oleh Tuhan. Kita dikuatkan, saudara-saudara, dikuatkan dalam beribadah. Itu hal yang kedua yang penting kita syukuri, saudara-saudara. Pertama tadi kita syukuri karena dia melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Yang kedua yang kita syukuri, dia yang menguatkan kita, sehingga kita bisa setia, tekun, beribadah dan melayani Tuhan. Sampai satu saat kita mendapat sertifikat, inilah hambaku yang setia, hambaku yang baik, hambaku yang bijaksana. Ini yang kita syukuri. Dan ada lagi yang ketiga yang penting kita syukuri, tahun 2021 yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Yang menguatkan kita adalah Tuhan.
Melepaskan kita dari kesesakan kita Tuhan. Menguatkan kita itu Tuhan. Makanya jangan berhenti kita. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk beribadah, melayani Tuhan. Kekuatanku sendiri gak mampu. Selalu kita bilang gak mampu. Tapi kalau kekuatan dari Tuhan kita mampu, saudara-saudara. Ya, kekuatan dari Tuhan. Kalau saya bersaksi dulu, kadang-kadang di akhir tahun begini, ku ingat tahun-tahun bagaimana kami melayani. Baik saya masih lajang, kalau sudah akhir tahun begini, aduh kesibukannya melayani. Natal tidak tanggung, saudara-saudara. Kadang-kadang melewati hujan, naik sepeda, lewati banyak kali. Tapi kok bisa saya lewati? Jawabannya, Tuhan yang menguatkan. Bukan kekuatan kita. Ya makanya ayat membilang, aku bersyukur. Ya, Paulus bilang, aku bersyukur Dia yang menguatkan aku bisa beribadah, bisa melayani Tuhan. Dan ini kita syukuri. Ya, tidak jadi kesombongan kita. Kalau bersyukur itu artinya tidak jadi kesombongan kita. Tidak lalu kita bilang, oh aku beribadah lebih dari, bukan. Kita bersyukur Tuhan yang menguatkan, saudara-saudara. Dan ke depan juga kita bilang, Tuhan kuatkan aku. Kuatkan aku. Aku beribadah, aku melayani Tuhan. Karena segalanya kita dapatkan kalau sudah kita beribadah melayani Tuhan. Berhasil ibadah pelayanan kita adalah keberhasilan dari dunia ini sampai kepada kekekalan. Gagal dalam ibadah itu adalah kegagalan sejak dari dunia ini sampai kepada kekekalan. Tapi ketika kita berhasil, sudah kita lakukan berhasil, tetap beribadah, tetap melayani, kita lihat ke depan. Generasi kita, masa depan kita akan terus menjadi baik, akan terus menjadi baik sampai kepada kekekalan, saudara-saudara. Ada lagi yang terakhir, yang ketiga, yang penting kita syukuri di tahun yang sudah kita lewati, yang Tuhan sudah perbuat bagi kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kebaikan Tuhan yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan selalu bertindak. Mazmur 52. Kalau saya bilang, Tuhan, tahun-tahun yang kami lewati 2021, banyak hal Tuhan yang bertindak. Bukan kami yang bertindak, Tuhan yang bertindak. Ya, Tuhan yang bertindak. Banyak hal yang kita melihat tindakan Tuhan luar biasa, membela kita, melindungi kita. Dalam banyak malapetaka, Tuhan banyak kali bertindak tanpa kita sadari. Kita bilang, kalau bukan Tuhan bertindak dalam masalah saya ini, sudahlah, gak tahu lagi saya bagaimana hidup ini. Tapi ternyata Tuhan bertindak di luar pengetahuan kita, di luar pemikiran kita. Kita hanya beribadah, kita melayani Tuhan, tapi Tuhan selalu bertindak, Tuhan selalu bertindak. Dan itu bertahun-tahun, dari zaman ke zaman sampai bangsa Israel lihat itu, pemazmur lihat itu. Bagaimana kalau mereka beribadah melayani Tuhan, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bertindak. Dan ini pun kita rasakan. Hal yang ketiga membuat kita bersyukur kepada Tuhan, Dia bertindak. Dalam hal apa saja kita bilang, kalau ada masalah, Tuhan Engkau bertindak. Aku hanya berdoa, aku hanya menyerah, aku menyerahkan kepadamu, dan tanganmu lah yang bertindak. Oh, indah sekali, saudara-saudara, indah sekali. Kalau kita yang bertindak, Tuhan akan menonton dari atas. Makanya bilang, kalau kita mengangkat tangan, maka tangan Tuhan yang diturunkan bertindak. Kalau tangan kita yang selalu berbuat, Tuhan hanya angkat tangan. Makanya biarkanlah Tuhan bertindak. Dan kita bisa hitung-hitung, Tuhan, tahun 2021 yang sudah kami lewati, luar biasa Engkau bertindak. Menghadapi masalah ini, Tuhan bertindak. Dalam masalah ini, Tuhan, kadang-kadang kan kita gak sadar, loh kok bisa jadi baik? Kok bisa jadi begini? Kok bisa jadi begitu? Coba, saudara-saudara. Hal yang kita anggap tadi buruk, menakutkan, rupanya bisa menjadi baik. Dari apa itu, saudara-saudara? Karena Tuhan yang bertindak bagi kita. Yang kita anggap hal yang mencelakakan kita, kita anggap hal yang merugikan kita, kita anggap hal yang memalukan kita. Tapi ketika kita berdoa, ketika kita beribadah melayani Tuhan, Tuhan bilang, udah kau berdiam diri saja, aku yang bertindak, aku yang bertindak. Berapa banyak kita lihat tindakan Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Kita baca ayat ini agar di akhir tahun ini, rasa syukur kita kepada Tuhan, ya, karena kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati,
Jangan anggap kalau Tuhan berbuat baik itu karena kewajibannya, karena Dia Tuhan, karena itu seharusnya Tuhan buat. Jangan. Kita bilang, Tuhan, aku bersyukur Engkau buat itu karena Engkau mengasihi aku. Ya, karena Engkau menginginkan aku lebih baik, menginginkan hidupku menjadi baik dan menjadi berharga di hadapan-Mu. Mazmur 52, saudara-saudara. Mazmur pasal 52. Ya, kita baca ayat ini. Mazmur 52. Iya, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Mazmur 52 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasukkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Sekali lagi saudara, kita ulangi. Tuhan itu bertindak. Selama-lamanya kita ingat, selama-lamanya kita bersyukur. Kita ulangi ayat 11. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasukkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Coba, Tuhan bertindak, saudara-saudara. Ya, kita ingat, masing-masing kita pengalaman. Hari sekian, tanggal sekian, aduh banyak, gak mampu saya. Kuanggap berakhirlah semua. Kuanggap hancurlah aku. Kuanggap gagallah aku. Tuhan bilang, jangan. Aku yang bertindak. Tidak usah kau bertindak. Aku yang bertindak. Aku yang bertindak. Indah sekali saudara-saudara. Sudah kita hitung-hitung, tahun 2021 banyak kali Tuhan bertindak. Kalau aku bertindak mungkin makin hancur. Kalau aku yang bertindak mungkin makin buruk. Tapi ketika Tuhan yang bertindak, ketika Tuhan yang bertindak, kita lihat semua hal yang kita anggap buruk akan menjadi baik. Makanya ini rasa syukur kita, saudara-saudara. Ya, Tuhan bertindak bagi kita. Kita hanya diminta percaya. Coba, hanya percaya. Percayalah Tuhan bertindak. Lihat aja murid-muridnya. Seringkali Tuhan bertindak. Di tengah-tengah gelombang yang sangat badai, takut mereka, Tuhan kita mati. Tapi ketika Tuhan bertindak, hanya sepatah kata, danau diam, saudara-saudara. Asal Tuhan bertindak, gak usah kita tanya bagaimana caranya Tuhan. Yang dibutuhkan bagi kita percaya. Tuhan, aku percaya Engkau pasti bertindak. Bahkan hari ini, di akhir tahun ini, juga kita bilang, Tuhan Engkau bertindak. Ada hal yang rasanya aku gak mampu, gak sanggup kupikirkan, gak sanggup dengan kekuatan siapapun. Tapi aku berharap, aku percaya, biar Engkau yang bertindak, biar Engkau yang bertindak. Wah, saya kalau banyak bersaksi tentang bagaimana Tuhan bertindak, itu hal yang tidak bisa kita lupakan. Tuhan yang bertindak, jangan kita. Seringkali kita yang bertindak, Tuhan hanya menonton, Tuhan hanya diam. Makanya agar Tuhan bertindak dalam hidup kita, baik kalian yang di sekolah, di perkuliahan, di pekerjaan, kita bilang, Tuhan, aku gak mampu menghadapi dosenku, menghadapi temanku, menghadapi di pekerjaanku, menghadapi tetangga di pekerjaan. Engkaulah bertindak. Agar Tuhan bertindak dibutuhkan iman kita, dibutuhkan pengharapan kita. Hanya diminta kita percaya dengan sepenuh hati. 37, agar Tuhan bertindak bagi kita. Milikilah iman, berdoa sungguh-sungguh, saudara-saudara. Mazmur 37. Mazmur 37. Kita baca ayat ini, saudara-saudara sekalian. Ayat yang kelima, ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Agar Tuhan bertindak. Percaya, murid-murid udah lihat itu bagaimana Tuhan bertindak. Dan sampai hari ini juga Tuhan Engkau yang bertindak ya. Kita lihat ayat ini, Mazmur 37 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Coba,
supaya Tuhan bertindak menghadapi masalah kita, kesulitan apa, hanya diminta Tuhan, serahkan hidupmu dan percaya. Percaya. Pasti Tuhan mampu. Serahkan, Tuhan, ini masalahku, ini kuhadapi, ini hal-hal yang sulit, gak bisa, gak mampu aku. Serahkan dan percaya. Setelah itu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Jadi serahkan seluruhnya dan percaya kepada Tuhan. Ayat 7 kita baca. 1, 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Yang kedua, berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Menyembah Tuhan, berdoa, Tuhan, kami nantikan Engkau yang bertindak. Lakukan Tuhan, kita hanya percaya, berharap dan menantikan Dia, berdoa. Dan banyak hal kita lihat, saudara-saudara. Kita akan melihat, oh, rupanya tiba-tiba Tuhan lakukan ini. Gak nyangka-nyangka loh. Nah, coba. Satu saat kita begitu, saudara-saudara. Kupikir dia sudah hancur-hancuran lah ya. Rupanya Tuhan bertindak. Kalau Tuhan bertindak, gak usah dengan banyak. Gak perlu kita tanya gimana cara Tuhan bertindak. Ya, ketika Tuhan menghentikan laut yang sudah murid-murid takut, guru kita mau mati, guru tuh kita mau mati, Tuhan hanya bilang diam itu. Ya, mari saudara-saudara, bersyukurlah kita, bersyukurlah kita. Tuhan yang bertindak, saudara-saudara. Ya, Ia akan bertindak, tapi dibutuhkan percaya. Dibutuhkan kita berdiam diri. Coba kalau gambaran dari murid-murid yang sudah diombang-ambingkan laut, mungkin yang bilang, oh aku yang membawanya lagi, aku mengendalikan lagi, aku lebih pengalaman. Tapi makin takut mereka. Tapi ketika mereka berseru, Tuhan, kita mau binasa, Tuhan bangkit. Ketika Tuhan bangkit, gak harus dengan cara, hanya dengan suaranya saja. Laut yang sudah menakutkan, danau yang sudah menakutkan mereka, tiba-tiba berhenti dan menjadi diam, saudara-saudara. 3 hal ini yang kita syukuri. Jangan bilang kalau Tuhan berbuat hanya kewajibannya. Kalau Tuhan melepaskan kita dari menyesakkan kita, jangan bilang, dia itu Tuhan. Kalau Dia gak melepaskan, berhentilah dari Tuhan. Tidak. Tuhan lakukan itu karena Dia baik. Karena Dia baik. Demikian juga Tuhan menguatkan kita sehingga kita bisa beribadah melayani Tuhan. Jangan bilang kewajiban Tuhan menguatkan saya, tapi kita bilang, Tuhan, Engkau baik. Engkau kuatkan aku beribadah. Engkau kuatkan aku melayani Tuhan. Karena Tuhan melihat ketika kita berhasil beribadah, berhasil segala-galanya, saudara-saudara. Yang ketiga, kita bersyukur karena Ia bertindak. Mengatasi hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan, Tuhan yang bertindak. 3 hal inilah kita syukuri, saudara-saudara, sehingga kita akhiri nanti tahun 2021 ini rasa syukur. Orang yang bersyukur itulah orang yang menyadari bahwa bukan kewajiban Tuhan. Kalau dibilang kewajiban Tuhan, tak usah bersyukur. Ngapain bersyukur sama Tuhan? Itu kewajibannya kok. Kewajibannya mengampuni saya, kewajibannya menguatkan saya, kewajibannya bertindak. Ngapain bersyukur? Itulah orang-orang jahat. Itulah orang-orang yang tidak mau berterima kasih. Itulah orang-orang yang tidak mau berubah. Tapi kalau kita bersyukur, karena kita rindu dan Tuhan rindu juga kita berubah. Kita menjadi baik, kita menjadi indah. Untuk satu saat keindahan itu akan dibentuk, kita menjadi mempelainya. Kebaikan Tuhan tidak bisa kita lupakan. Selama-lamanya kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita lupakan. Kebaikan Tuhan kita ceritakan. Kalau pemazmur ini mencatat supaya orang juga melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Jangan simpan kebaikan Tuhan itu hanya dalam dirimu. Ke depan bersaksi, Tuhan baik sama aku. Gak mungkin kulihat tindakan Tuhan itu luar biasa. Ketika kita ditolong Tuhan supaya bercerita sama orang lain, bersaksi bagi orang lain, supaya orang lain juga percaya, orang lain juga hidup imannya. 3 hal ini, saudara-saudara. Kuasa Tuhan melepaskan kita dari yang menyesakkan. Kuasa Tuhan menguatkan kita. Dan Tuhan juga bertindak
untuk menolong kita dari setiap masalah kita. Tuhan memberkati kita malam hari ini. Kita mau datang bersyukur kepada Dia. Dia Allah yang selalu memperhatikan kita. Dia Allah yang selalu menolong hidup kita ke depan di tahun yang akan kita jalani ini. Pemain musik datang ke hadapan Tuhan ya, untuk kita naikkan pujian kita dari Psalm 192. Psalm 192. Oh Yesusku, sesembahanku seumur hidupku, nikmatlah bagiku berpikir darimu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari demi hari Dia selalu menaungi kita, melindungi kita, bertindak untuk menolong hidup kita. Bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini, rasa syukur kita kepada Tuhan. Buka hatimu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Oh Yesusku, oh Yesusku, sesembahanku seumur hidupku, nikmatlah bagiku berpikir darimu. Oh Yesusku, haleluya. Oh Yesusku, janganlah ada sesuatu yang memisahkan aku dari kasih-Mu. Hari demi hari berlalu dalam naungan kasih-Mu. Walau mengalami kematian, namun selalu berkat. Biar Kau bertambah, biarlah Kau bertambah. Aku semakin berkurang, biarlah Kau semakin nyata di dalam hidupku. Ayat 2 hancur mengenang kebaikan-Mu. Hatiku mengenang kebaikan-Mu. Tiap kali ku bertanya, apakah sebabnya Kau limpahkan kasih yang tak berkesudahan? Kau limpahkan kasih yang tak berkesudahan. Kau sungguh tak berhenti. Hari demi hari kita urungkan tangan kita kepada Tuhan. Demi hari, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah yang sudah kami selalu berkemenangan. Biarlah Kau bertambah-tambah. Aku
Tuhanku untuk bersekutu. Dari Tuhanku untuk selalu bersekutu, agar penyertaanmu berkata hari demi hari. Kita rasakan sepanjang hari, setahun penuh Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Dia melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Mari bersyukur kebaikan Tuhan yang kita nikmati sampai akhir tahun ini. Biarlah kau berkata, aku semakin berkurang. Biarlah kau semakin nyata. Bila kita angkat tangan kita, bila ku menghampirimu, bila ku menghampirimu, amin. Berkaca dalam firman-Mu, nyatakan keadaanku, berbeda denganmu Tuhan. Engkau suci dan mulia, aku begitu hina, namun kau menggambarkanku menjadi kita sama Tuhan. Engkau yang melepaskan kami dari yang menyesatkan kami. Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Dan Engkau bertindak dalam banyak hal kami melihat. Tidak bisa kami hitung apa yang sudah Engkau berbuat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau berbuat baik bukan karena kewajiban-Mu kepada kami Tuhan. Engkau berbuat baik karena yang Engkau inginkan kami menjadi baik Tuhan. Dari manusia berdosa Engkau lepaskan kami, Engkau tebus kami untuk menjadi milik-Mu Tuhan. Kalau hidup kami hari ini belum baik, mohon belas kasihan-Mu. Engkau Tuhan masih berikan kehidupan bagi kami. Hidup ini bukan untuk menambah-nambah dosa, bukan untuk menambahi dosa, tapi justru menyelesaikan dosa ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan bagi kami sesuai dengan firman-Mu. Kalau Engkau masih berikan hidup bagi kami, di sanalah kami menyelesaikan dosa, mengampuni orang yang bersalah. Dan kami sedosa-dosa kami Engkau ampuni Tuhan. Karena dosa kami lah membuat hidup kami ini menjadi susah ya Tuhan. Terima kasih. Engkau juga beri bagi kami kesempatan untuk beribadah. Karena kerinduan hati kami yang terdalam, kami bisa beribadah, kami bisa melayani Tuhan sampai Engkau datang kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuh juga kami melihat ketika Engkau bertindak. Kadang tidak ada yang bisa kami perbuat, kami tidak mampu. Tapi kami melihat tangan Tuhan yang bertindak bagi kami. Kami bisa ada hari ini. Banyak hal kecelakaan yang Kau lepaskan kami. Banyak kebutuhan kami yang tidak disangka-sangka Tuhan berikan bagi kami. Bahkan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru. Tahun 2020 ya Tuhan. Tidak berhenti kasih setia-Mu kepada kami. Tapi kasih setia Tuhan terus kami rasakan. Bahkan tahun 2022 nanti. Bertindaklah Engkau Tuhan melepaskan kami. Bertindaklah Tuhan untuk menopang kami. Menolong kami, membela kami. Dalam banyak hal Tuhan, Engkaulah kepercayaan kami. Kepadamu kami percaya, kepadamu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Engkau yang berbuat bagi kami Tuhan. Terima kasih siang ini, malam hari ini Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Dan bersyukur kami. Tidak ada keluhan bagi kami tentang perbuatan Tuhan. Tidak ada persungutan bagi kami tentang apa yang Engkau perbuat bagi kami. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik Tuhan. Kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang pulang ke kampung. Jadikan mereka menjadi saksi. Jadikan mereka menjadi berkat. Apapun yang mereka hadapi, agar mereka terus boleh menjadi berkat. Baik perkataan mereka, perbuatan mereka, sehingga tidak sia-sia kehadiran mereka di kampung mereka Tuhan. Bagi kami yang masih tinggal di tempat ini, teguhkan kami Tuhan. Ke depan tinggal beberapa jam lagi, kami akan memasuki tahun yang baru ini. Kami tinggalkan semua dosa-dosa. Kami tinggalkan semua kesalahan orang lain. Kami lupakan semua. Kami hidup baru bersama dengan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami akan berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan kita dari nyanyian NR 294. Ya Tuhan, Tuhanku, betapa mulia nama-Mu. Besok ibadah kita saudara-saudara jam 10 malam 10 siang, dan sudah disediakan Ibu Gembala untuk makan bersama kita di tempat ini. Jadi saudara tidak perlu repot-repot, datang jam 10 ya, setelah itu kita makan bersama di tempat ini dari berkat yang Tuhan sediakan. Kita naikkan pujian kita. Tuhan, Tuhanku, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kehebatan-Mu mengatasi langit. Ku mau bersyukur pada Tuhan. Ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku bersukacita, ku bersukaria, bermazmur bagi nama. Semua kita bangkit berdiri dari atas. Ya Tuhanku, kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, Tuhan, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kehebatan-Mu mengatasi langit. Kita angkat tangan. Ku mau bersyukur pada Tuhan. Ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku bersukaria,
rasa syukur kami ya Tuhan. Sungguh sepanjang tahun ini, selama tahun 2021, betapa kami bersyukur segala kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik. Engkau baik bukan karena kami layak menerimanya, tapi karena belas kasihan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami hargai kebaikan-Mu ini untuk membuat kami berubah, meninggalkan segala dosa-dosa kami, makin setia beribadah, makin setia menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan juga bagi hati kami untuk mau mengampuni orang yang bersalah bagi kami. Tidak ada gunanya bagi kami menyimpan kesalahan orang lain. Bahkan kami juga dosa-dosa kami, Engkau sudah ampuni kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Juga kami berdoa untuk beberapa jam lagi sebelum kami masuk tahun 2022. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Mampukan kami menjalani tahun yang baru dengan kekuatan dari Tuhan, dengan pimpinan dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan. Kami bersyukur Engkau juga beri tubuh yang sehat bagi kami Tuhan. Besok ibadah kami jam 10 di tempat ini. Berikan hati sukacita bagi kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga kami di kampung mereka yang kami tidak bisa mengunjungi mereka di tahun baru ini. Kuatkan mereka, teguhkan mereka, tolong mereka, beri sukacita, tubuh yang sehat ya Tuhan. Walau kami tidak bersama, tapi doa kami menyertai mereka. Kuatkanlah mereka Tuhan. Beri sukacita dari surga untuk selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua persembahan kami balaskan berlipat kali ganda. Berkati teman-teman kami para hamba Tuhan. Berkati gereja kami. Berkati negara ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan menerima berkat dari Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu besok di tempat ini dalam suasana tahun baru. Salam.